Salam informasi, salam kepo, salam kejernyahan berpikir, seperti jernihnya air mineral ini. Berbicara soal pemilihan umum 2024 atau tepatnya atau khususnya soal pemilihan presiden. Walaupun masih rentangnya agak jauh, tetapi ini mulai memanas ya. Calon-calon untuk capres dan cawapres mulai bermunculan, tokoh-tokoh ya. Mulai ada nama-nama seperti Puan Maharani, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, banyak macam-macam ya. Bahkan yang terkuat juga salah satunya adalah sosok Prabowo Subianto ya. Sebelumnya sempat muncul adanya rumor atau wacana soal perpanjangan masa jabatan presiden. Ya, jadi dulu kan sempat rame tuh, digadang-gadang bahwa Presiden Joko Widodo 3 periode. Sempat ramai dibicarakan, sempat ramai terjadi polemik, ya, ada setuju, ada tidak setuju, dan akhirnya Presiden sendiri mengatakan bahwa dia akan taat konstitusi, dalam artian tidak akan memperpanjang. Dengan dibuktikan akhirnya terbentuklah Bawaslu dan KPU. Jadi sudah mulai nih proses-prosesnya, terpilih lah, bukan terpilih, maksudnya mulailah pendaftaran partai-partai politik di situ. Sekarang muncul yang baru, apa tuh? Ya, muncul adanya wacana kalau Presiden Joko Widodo ini mencalonkan lagi, tetapi bukan sebagai presiden, tetapi sebagai wakil presiden. Kalau hitungannya di mana-mana orang pengennya jabatannya naik ya, dari mulai presiden, kalau bisa yang topnya lagi apalah gitu ya, atau dari wakil jadi presiden, dari menteri jadi wakil gitu. Kalau dari presiden menjadi wakil, wah ini gimana ya sebenarnya. Dan ini juga menjadi polemik tersendiri di masyarakat, yang akhirnya beberapa pengamat mengatakan ini bisa saja nanti malah menimbulkan sesuatu hal yang tidak demokratis. Artinya jangan sampai reformasi 1998 yang tujuannya adalah supaya kekuasaan itu tidak panjang gitu ya, karena akhirnya disepakati bahwa presiden itu hanya bisa dipilih selama 2 periode, itu menjadi sia-sia. Tapi memang aturannya sih boleh ya, karena menurut Undang-Undang Dasar 1945, menurut pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ini, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Nah, di pasal 7-nya itu dikatakan presiden dan wakil presiden pemegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, artinya kalau jabatannya berbeda dalam konteks ini ya, tahap berikutnya boleh ya. Jadi ada peluang untuk Presiden Joko Widodo ini menjadi atau mendaftarkan atau mencalonkan menjadi wakil presiden. Tapi tentu saja syarat pencalonannya itu kan yang sudah diatur itu, salah satunya diusung oleh partai politik, dan kita tahu partai politiknya Pak Jokowi apa dan santernya partai politik itu akan mengusung siapa gitu kan ya. Ini menjadi perdebatan dan polemik tersendiri nih ya. Ya, terkait dengan hal ini memang seharusnya kita sih sebagai masyarakat ya boleh sih mengkritisi, tapi kalau saya sih berharap Pak Presiden ini ya sudahlah, Pak Jokowi ya,
janganlah jadi wakil presiden lah Pak ya. Cukup jadi presiden atau nanti bisa jadi penasehat untuk presiden selanjutnya Pak. Walaupun tidak ada strukturnya di negara kita ya, penasehat presiden ya. Emang di RT gitu ya, setelah turun dari RT ada jabatan penasehat RT gitu, enggak lah ya. Tapi setidaknya nantinya siapapun yang terpilih sebagai presidennya bisa melanjutkan apa yang sudah diletakkan pondasinya oleh presiden sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo. Jadi terkait dengan wacana Pak Presiden yang nantinya mungkin akan mencalonkan diri menjadi wakil presiden, mudah-mudahan tidaklah terjadi. Ya inilah dunia perpolitikan kita ya, serba tidak pasti ya. Karena semua yang namanya politik itu mengandung unsur kepentingan. Yang harusnya kepentingan politik itu adalah kepentingan untuk seluruh rakyat, seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kadang-kadang ya mereka-mereka ini akhirnya terjebak dengan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, terutama kepentingan partai. Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir seperti jernihnya air mineral ini.